Hmm. Nomor 9 jawabannya alfa ya. Alfa. Mas ini adalah modal. Nah, kalau modal itu berarti harus plus verb pertama ya. Modal, modal plus verb bear ya, verb pertama. Jadi to-nya harusnya dihapus menjadi mas tadi. Next nomor 9. Nomor 10. Sorry, sorry. Nomor 10, the seal, like the sea lion and the walrus, is a descendant of ancestors that once lived on the land. Mungkin teman-teman tadi sudah membaca, sekarang tinggal menjawab. Silakan. Nomor 10, ada yang tahu yang mana yang salah? Hmm. Nomor 10, anybody home? Kalau kita menjawab alfa ya, Di ya, alfa ini Miss. berharap. Yang mana? Di bukan, Miss. Bravo ya. Kenapa pilih Bravo? Delta. Kenapa pilih Delta? Nggak tahu, mungkin Selalu harusnya ada. lift, Miss. Harusnya apa? Sorry, harusnya lift gini maksudnya. Oke. Jadi kalau kita pilih, kita bahas satu-satu boleh ya. Kalau kita pilih alpha, like the sea lion, like itu diartikan seperti ya. Jadi the seal, like itu benar ya. Jadi the seal, like the sea lion, jadi benar, seperti. Kemudian is ini adalah verb. Kalau verbnya is berarti singular ya. Berarti subjeknya harus singular, yaitu subjeknya seal. Nah ini subjeknya. Kemudian descendant ini adalah sebuah keterangan tambahan dari si verbnya. Kemudian ada that. That itu adalah penghubung alias conjunction. Berarti setelah conjunction harus ada subject plus verb ya guys ya. Kemudian di sini ada verbnya yaitu live ya. Nah di sini verbnya itu verb pertama ya, verb pertama. Kemudian conjunction verb ya, ini ada conjunction, kemudian ini verb. Berarti ini conjunctionnya berfungsi ganda sebagai subjek. Nah, is ini benar. Kenapa? Karena subjeknya singular. Ya, singular berarti benar. A benar, B benar. Charlie ini descendant. Descendant itu adalah noun. Ya, noun. Karena diikuti itu artikel itu menandakan adanya kehadiran sebuah noun, berarti ini benar. Kemudian di sini delta, yang disalahkan delta. Kenapa delta itu salah? Karena di sini ada keterangan waktu once. Once itu sama dengan ever, pernah ya. Dan ever itu tandanya dia memakai verb kedua alias simple past. Ya, tanda waktu atau time signal dari simple past itu salah satunya ever, maka live menjadi lived, verb kedua. Oke, ini adalah pembahasan dari nomor 10. Selanjutnya nomor 11. The top layer of the ocean stores as much heat as does gases in the atmosphere. Silakan dipilih yang salah yang mana. Caranya Caranya seperti biasa, identifikasi subjek sama verbnya. Kalau subjek verbnya aman, berarti selain subjek verb permasalahannya. Gimana guys? Sudah menemukan jawabannya? Ini ya, kalau kita pilih alfa, apakah dia benar? Kita cek.
The itu artikel. Setelah artikel pasti kata benda. Nah, ini kata bendanya adalah top layer. Top layer ini adalah sebuah noun phrase. The top layer of the ocean stores. Nah, of itu penanda kalau adanya noun ketemu noun. Ini adalah noun, sebelum of juga noun. Berarti alfa ini benar ya. Alfa ini benar karena setelah the ini adalah sebuah noun phrase. Nah, NP noun phrase sebagai subjek. Kemudian di sini stores. Ya, stores. Stores itu adalah verb ya. Verb satu yang ditambahin s maka singular dan dia subjeknya juga singular yaitu the top layer. Nah, singular ya, the top layer, tidak ada indikasi plural untuk di subjeknya. Nah, kemudian as much heat, as much heat ya. Much itu adalah penanda adanya uncountable noun, UN, uncountable noun, ya, benda yang nggak bisa dihitung. Dan heat itu adalah uncountable, uncount, uncount juga ya ini ya. Berarti dia benar. Nah, setelah itu ada S. Ya, S itu adalah conjunction. Nah, conjunction itu berarti penghubung antar kalimat. Nah, setelah penghubung antar kalimat wajib hadir yaitu subjek verb. Ya, subjek verb. Kemudian di sini subjek verbnya mana? Verbnya kebetulan ada di ini verbnya. Jadi dia itu sebagai kalimat yang diinversi yaitu verbnya didahulukan das. Kemudian di sini subjeknya adalah gases. Nah, ada yang salah di sini. Gases itu subjek yang plural, kemudian verbnya di sini adalah singular. Maka dasnya diganti menjadi do. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang salah adalah delta. Yang salah itu delta. Oke. Nomor 12 sekarang. Every one of the body's billions of cells require a constant supply of food and oxygen. Boleh bersuara teman-teman untuk nomor 12 ini silakan. Biar Misli paham nanti teman-teman sejauh mana pahamnya ya. Oke. Nomor 12. Anybody home? Kok nggak ada suara? Yo. Anybody home? Oh, huruf I. Hmm. Wait, wait. Ada siapa aja sih ini ya? Hmm. Sedikit ya yang hadir ya. How about Miss Melly? Miss Melly, can you help me to answer number 12? Apakah suara saya kurang jelas, guys? Miss Jelas, Melly, Mi. oke. Ex Nomor 12, eh, bisa dibantu? Oke, teman-teman sembunyi nih. Pada diri dan expression pada sembunyi ya. Kita bahas satu-satu kalau gitu ya. Every one of the body's billions of cells require. Kita cari subjeknya dulu dan verbnya. Untuk subjeknya adalah everyone sebagai subjek yaitu singular. Kemudian verbnya adalah require, verbnya juga singular. Verbnya ini plural ya. Waduh, kelihatan langsung guys, ini subjeknya everyone. Kemudian di sini verbnya require itu verb yang plural, verb satu. Berarti yang salah kelihatan langsung di sini ya. Nah, ini harusnya apa? Harusnya ditambahin S. Gitu. Oke. Next.
Nomor 13. Any question? Nothing? Lanjut ya. Nomor 13. In colonial times, flax and wool required months of preparation before they could be dyed and spun into clothes. Karena teman-teman pada sembunyi, langsung aja mesti dibahas ya. Subjeknya mana, verbnya mana. Nah, di sini langsung disuguhkan preposition in, dan ini tidak mungkin sebagai subjek ya, tidak mungkin karena in itu adalah preposition. Jadi kita sebut ini adalah PP alias prepositional phrase. Dan flax and wool ini adalah subjek, subjeknya plural. Kemudian verbnya ini, verbnya ini bisa plural, bisa singular karena verb kedua ya. Verb kedua itu bisa plural, bisa singular. Oke, subjek sama verbnya sudah aman. Kemudian untuk pakai verb dua ini benar nggak sih gitu ya? Kita lihat aja. Required months of preparation before. Nah, ini ada before ya. Before, berarti before itu kejadiannya lebih dulu mana? Before they could be. Before sama required itu duluan mana? Berarti duluan required ya. Berarti sudah benar pakai simple past. Sudah benar. Nah, selanjutnya di sini ada subjek lagi. Subjek. Nah, before ini sebagai conjunction alias penghubung antar kalimat. Jadi setelah conjunction wajib hadir yaitu subjek sama verb. Nah, di sini subjeknya, verbnya adalah could be died. Nah, ini adalah verbnya ya. Dan untuk Charlie, ini kita benarkan ya. Kita benarkan kenapa? Karena ini modal. Jadi modal itu berhak hadir di sini bisa ya. Bisa hadir setelah could di sini be verb, be, to be dasar. Kemudian setelah to be di sini ada verb ketiga. Nah, ini juga harusnya verb tiga. Karena digabungkan sama N. Nah, N ini menggabungkan sebagai conjunction tapi sebagai penghubung antar kata. Antara died sama spin ini harus sama bentuknya. Died and spin. Spin menjadi verb tiga yaitu ditambahin ed spin. Jadi yang salah adalah delta. Oke. Seperti itu cara menganalisisnya. Any question? Nothing? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 14 ya. Masa masih sembunyi, nomor 14, nggak ada yang mau coba untuk membaca dan menjawab. Alfa, Miss. Nomor 14, alfa. Kenapa? Karena Kenapa? pakai verb satu dia seharusnya verb 2. Oke, seharusnya berdua ya. Hmm, oke. Kita lihat ya, kalau memang seharusnya berdua ya. Coba kita lihat di sini alfa ya, teman-teman pilih alfa mungkin. Kemudian di sini ada R. R itu verb satu ya, auxiliary verb satu, auxiliary verb satu. Oke. Kemudian di sini ada eight. Eight itu verb kedua. Ya. Kalau misalnya ini verb kedua, terus di sini ini yang salah, ya, ini yang salah, ini diganti menjadi found, berarti dia juga salah. Berarti alfa sama, sorry, berarti alfa salah, delta benar, dan B salah. Berarti yang salah dua, gitu. Karena ini pakai R, gitu. Jadi nggak kurang kompak ya, berarti ya, kurang kompak. Berarti alfa benar atau salah? Nah, kita lihat Oh, lagi, kita cek lagi. Ini adalah apa ya? Berhubungan dengan kalimat pengetahuan umum, ya. Jadi kalau pengetahuan umum atau kebenaran umum biasanya pakai simple present. Nah, karena ini adalah berhubungan dengan pengetahuan umum atau kebenaran umum, kebenaran
umum. Setuju ya? Dan di sini find itu verb satu yang plural. Dan subjeknya adalah some people. Subjeknya juga plural. Find batch ini adalah objek ya, batch clarifying. Nah, kemudian ada koma, ya, koma. They are subject, ini verb. They are actually beneficial. Because ini adalah conjunction, kemudian they ini subject, it ini verb kedua, harmful insects. Berarti yang kurang tepat adalah it. It-nya harus menjadi verb satu, ya. They eat gitu harusnya. Karena simple present, gitu ya guys ya. Oke guys, di sini ada berapa verb? Ada satu, dua, tiga. Kalau ada tiga verb berarti conjunction-nya harus ada dua. Because sama although, gitu ya. Sudah benar. Next, nomor 15. Coba bantu Miss Lee membacakan nomor 15, silakan. Anybody wants to read number 15, please? Miss, Oke, please, siapa dengan Miss siapa ini? Ima, Miss. Miss Ima, silakan. Each of the four types of human tooth are suited for a specific purpose. Okay. Do you know the answer? Do you know the answer? No, Miss. No? Maybe you wanna guys what? Mungkin mau menebak yang mana? Maybe A, Miss. Alpha? Alpha, Miss. Oke, kita bahas ya. Oke, di sini ada kata spesifik dan di sini sebelum spesifik itu ada itu artikel. Artikel itu menandakan adanya noun ya kan? Artikel plus noun. Dan spesifik purpose itu adalah noun phrase. Yaitu ini adalah adjektif, ini adalah noun. Adjektif plus noun sama dengan noun phrase. Berarti untuk setelah artikel spesifik itu benar karena spesifik ini adjektif dan adjektif itu bisa mengikuti noun. Jadi benar. Dan selanjutnya kita akan melihat di sini each. Nah, each itu adalah penanda adanya singular noun ya. Each itu setiap ya. Each. Each of. Nah, of itu penghubung antar kata. Ya, penghubung antar kata. Yang mana setelah of itu harusnya kata benda. Nah, of the apa lagi? Nah, ini the itu artikel berarti menandakan adanya kata benda. The four types. Ya, types tipe apa? Tipe human tooth. Types of human tooth. Ini ada of lagi. Nah, meskipun di sini ada apa namanya? Ada four ya. Ada four types. Tapi di sini kok pakai tooth, nggak pakai teeth, itu boleh ya. Karena dipisah sama si of ini. Gitu, four types. Dan alasan selanjutnya, dia itu ada kata each. Each itu menandakan adanya singular ya. Singular. Every, each itu menandakan singular. Dan yang membuat kita terkecoh di sini adalah to sama are. Nah, seharusnya are di sini diganti menjadi is. Kenapa? Karena subjeknya adalah each ini ya. Each singular subject. Menandakan
noun-nya itu singular. Oke, maka are diganti menjadi is ya. Yang salah adalah Charlie. Is sweeted harusnya. Oke, selanjutnya any question? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 16 ya. Number 16. Ada yang mau membacakan lagi? Can I try, Miss? Please, dengan siapa ini? Meli. Miss Meli, oke silakan Miss Meli. Electric milking machines have made dairy farming a much easier job than it once did. Oke. Thank you Miss Meli. Silakan dijawab boleh. It once. Di Miss ya, did. Delta. Yeah. Oke, thank you. Kita bahas sekarang. Electric milking machines itu adalah subjeknya. Electric milking machines. Subjek yang plural karena ada S-nya. Milking itu sebagai gerund, ya gerund itu berarti bentukan dari verb yang diinginkan alias dia sebagai adjektif. Nah, adjektif itu bisa hadir sebelum noun. Nah, machines ini adalah sebuah noun dan ini adalah sebuah adjektif. Gitu ya, guys. Electric milking machines, elektrik yang bersifat elektrik. Have made ini adalah verb. Nah, verbnya ini adalah plural dan sudah benar karena di sini subjeknya plural machines have made, milking machines have made. Selanjutnya ada dairy farming. Dairy farming itu kayak peternakan ya, peternakan apa ya, susu atau apa gitu ya istilahnya ya. Nah, antara Charlie sama Delta itu yang salah yang mana? Kalau kita melihat di Delta dulu ini ya. Then it once did. Nah, setelah then itu adalah conjunction. Setelah conjunction itu harus ada subject plus verb. Nah, subjeknya adalah it, verbnya adalah did. Nah, then it once did. Did itu melakukan ya. Nah, melakukan atau yang pernah dilakukan seperti itu istilahnya. Did-nya itu kayak kembali ke kata kerja yang diulang dari kata kerja sebelumnya yaitu made. Nah, ini made. Seperti ini. Once itu masih ingat tadi apa keterangan waktu untuk apa? Untuk simple past. Yang mana yang artinya adalah sama dengan ever. Berarti verb 2 di sini apakah salah? Harusnya benar. Karena did itu verb kedua, ya. Jadi yang salah itu Charlie. Gitu, guys. Kira-kira kalau Charlie salah ini harusnya apa? Ya, harusnya dia ditambahin S ya. Kenapa? Karena di sini adalah machines, ya. Electric making machines telah membuat dairy farming, ya, peternakan. Jadi dijamakan juga, ya, seperti itu. Next, number 17. Anybody wants to read number 17? Anggi, Miss. Anggi, please Anggi. Playwright Frank Sin has often described the lives of Chinese American in his dramas. I think B. Bravo, Miss. Bravo, Nah, harusnya apa? has often described ya, di situ harusnya verb 3. Kayaknya. Oke, thank you Miss Anggi. Kita bahas ya. Dramas dulu. Dramas itu adalah noun. Ya, noun yang plural. Dan dia jatuh setelah preposition. Setelah kepemilikan, posesif ya. Jadi dia benar ya, noun. Setelah posesif itu
Noun, benar. Kemudian untuk Charlie, the itu adalah artikel yang menandakan adanya noun setelah the, dan lives ini adalah noun. Itu berarti dia benar ya. Noun setelah the itu noun. Kemudian di sini ada playwrights. Playwrights itu sebagai subjek utama ya, subjek. Dan verbnya apa? Verbnya adalah ini. Karena ini subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Ini verbnya. Nah ini. Has itu menandakan verb yang singular. Nah, dia memakai tenses present perfect ya. Nah, perfect itu verb 3 ya. Perfect itu verb 3. Nah, presentnya itu pakai has atau have ya. Kalau singular berarti pakai has. Has often described. Describe-nya harusnya menjadi verb 3 gitu. Kok tahu itu pakai verb 3? Ya, verb 3 itu karena ada ini ya, has often described. Has itu menandakan kalau dia adalah auxiliary dari verb 3. Describe. Yang salah adalah bravo. Lanjut nomor 18. Anybody wants to read again? Number 18. Nah, saya Miss. Dengan siapa ini? Mr. siapa? Hamka. Mr. Hamka, please. Number 18. Cans of paint must be shaking to mix the pigments with the medium in which they are suspended. Okay. What's your answer, Mr. Hamka? Alpha Miss. Alpha. Alpha ya. Seharusnya apa? Shaken. Shaken. Ketiga juga ya. Oke. Thank you. Kita akan membahas dari mana dulu ini? Dari delta ya. Delta. Delta ini adalah suspended antara verb 3 sama verb 2. Kalau lihat di sini ada to be, berarti dia verb ketiga ya. Are suspended berarti dia benar ya. Nah, kemudian di sini ada in which itu adalah sebagai conjunction. Setelah conjunction itu plus subject plus verb. Nah, ini subjeknya, ini verbnya berarti sudah benar. Charlie juga benar. Kemudian bravo, to mix. Nah, setelah to itu pasti infinitif ya. Infinitif itu kata kerja bentuk pertama. Jadi mix itu benar. Jangan salah itu alpha. Kenapa? Nah, di sini must be harus diapain? Nah, setelah be di sini harusnya plus verb 3 ya. Be plus verb 3 itu artinya pasif. Itu pasif sentence. Jadi cans of paint harus di second. Jadi harusnya diubah menjadi verb ketiga ya guys ya di sini. Must be shaken. Oke, good. Next, number 19. Who wants to try number 19? Nomor 19, ada yang mau mencoba untuk membacakan? Come on. Can I try again, Miss? Oke, siapa? Miss Meli atau Miss Anggi? Meli. Meli, oke, please. Miss Meli. In 1989, the space probe Voyager 2 flying by the planet. The I guess is Charlie, Miss. Charlie. Harusnya apa kalau Charlie? Verb 3, Miss. Yes, verb 3, Miss. Verb 3-nya dari fly apa? Had flight, Miss. Fly, flew, flown. Ini ya. Coba dicek bener nggak? Fly, flew, flown ya.
Sepertinya gitu ya. Mau verb 3 atau verb 2? Verb Pokoknya 2. yang lalu, Miss. Hmm? Verb 2, Miss. Verb 2. Oke, kita lihat ya. Kita cek. In 1989, tahun ada yang lahir di tahun ini enggak? In 1989 itu berarti menunjukkan dia simple past ya, simple past. Time signal dari simple past. Jadi kalau time signal simple past berarti dia harus pakai verb kedua ya. Nah, subjeknya dulu nih. Subjeknya adalah the space probe. Ini nama ya, nama sebuah apa ya? Yang diterbangin gitu istilahnya. Voyager 2. Nah, ini adalah sebuah subjek. Kemudian dia dalam bentuk noun ya, namanya juga subjek pasti noun. Flying diikuti sama by. By itu preposition. Nah, kemarin Misli sudah pernah menjelaskan sebelum preposition kalau ada verb biasanya itu pakai verb ketiga. Nah, verb ketiga dari flying itu adalah flown. Nah, kemudian verb ketiga, flown itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Nggak bisa berdiri sendiri, harus diikuti sama auxiliary yaitu was ya, karena dia itu singular ya. The space probe Voyager 2 was flown by the planet Neptune. Seperti itu. Jawabannya yang salah adalah Charlie. Oke. Nomor 20. Nomor terakhir. Ada yang mau membacakan nomor 20? Saya, Miss. Siapa ini? Fatima. Miss Fatima. Oke, silakan. The connection of organic sulfur compounds in garlic is recognizing by scientists to have antibacterial properties. Oke, good. What's your answer, Miss Fatima? Wait. Charlie? Harusnya apa kalau Charlie? Verb 3. Verb 3. Oke, Ya. kita bahas ya. Di sini ada the itu artikel yang menandakan setelah the wajib ada kata benda. Dan di sini connection itu adalah noun, berarti dia benar. The connection of organic sulfur compounds. Nah, the connection of organic sulfur ini adalah noun. Dia sebagai subjek ya, subjek. Kemudian verbnya adalah compounds. Seperti itu kah? Oh, bukan ya, bukan guys, bukan. Jadi compounds ini sebagai kata benda ya. Kata benda, wait. Nah, di sini ada of. Of itu adalah penanda adanya setelah atau sebelum of itu wajib ada kata benda. Di sini noun, setelah of juga noun. Nah, compounds, organic sulfur compounds ini adalah kesatuan dari noun phrase yang mana dia membentuk sebuah noun. Jadi ini juga noun ketemu noun. Jadi the connection of organic sulfur compounds ya, ini adalah subjek utama. Ya, ini bentukan subjek. Nah, kemudian wait. Nah, ini ya. Ini subjek ya, guys. In garlic ini adalah PP jadi nggak perlu dihiraukan ya. Verb utamanya adalah is. Nah, karena is nggak digaris bawain berarti benar ya. Is recognize yang menyadari itu sulfur compounds atau seorang yang melakukan penelitian ya. Berarti recognize itu harusnya diganti menjadi verb 3, recognize. Disadari oleh siapa? Oleh scientist ini ya. Jadi recognizing harusnya menjadi recognized. Menjadi recognized by scientist. Seperti itu guys untuk nomor 20.
Dan ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit, jadi Misli akan membahas eh, lanjutan dari lesson keempat hari ini berhubungan dengan paralelism. Nah, ada yang pernah dengar apa itu paralel? Biasanya di ilmu ilmu apa ya? Ilmu fisika ya. Ilmu fisika paralel itu kesetaraan ya. Ya. Nah, kalau dalam grammar kita akan menemukan contoh paralel seperti ini ya. She spends her leisure time ngapain aja? Hiking, camping, and fishing. Jadi ada verb ing, dan verb ing. Karena harus sama ya susunannya. Dipisah oleh koma, sama n. Atau bisa juga seperti ini contohnya. He changed the oil, checked the tire, and filled the tank with the gas. Gitu. Jadi subjeknya cukup satu, tapi di sini verbnya itu antar kata, bukan antar kalimat ya. Atau bisa juga seperti ini. Ada ciri-ciri yaitu either. Nancy plans to. Nah, setelah to itu dia harus verb satu ya, to karena to infinitif. Jadi ini subjek, ini verbnya. Nancy itu subjek, plans itu verbnya. Jadi ini cuma satu kalimat aja tanpa conjunction yang mana ada to itu cuma to infinitif aja, nggak penting ya. Tapi ada either. Nah, either itu menandakan adanya pekerjaan lebih dari satu, yaitu study or major. Jadi ada dua ya, either study medicine or major in biology. Jadi sama-sama verb di sini. Selanjutnya, selain pakai to, bisa juga langsung setelah either medicine or biology. Jadi sama-sama noun ya, ini noun, ini juga noun. Itu adalah contoh dari paralel. Nah, kemudian di sini langsung ada contoh soal ya. San Francisco has a pleasant climate. Subject, ini verb. Titik-titik and many fascinating neighborhoods. Ya, di sini kita lihat setelah N itu apa? Verb apa bukan verb? Nah, setelah N itu many fascinating itu adalah noun. Fascinating neighborhoods. Berarti di sini sebelumnya juga noun. Ya. Dan sebelum koma ini juga apa? Pleasant climate ini juga noun. Jadi noun, noun, noun. Noun, noun, noun. Kita pilih dari A, B, C, D. Ini yang noun ini yang mana? Kalau di delta itu ada is-nya, jadi bukan. Jadi dia bukan noun tapi kalimat. Kalau di sini juga ada is-nya, dia itu kalimat. Kemudian di Bravo itu juga ada has-nya, jadi dia kalimat bukan noun. Yang noun adalah exciting scenery. Itu yang benar ya. Oke, itu adalah contohnya. Sekarang kita akan melihat contoh dalam bentuk kalimat yang written expression. Kita milih yang salah. As a young man, man itu adalah noun diikuti oleh adjektif, dan itu satu, man itu singular sama, berarti dia benar ya. George Washington liked, nah like itu verb kedua ya. Boating, to hunt and fishing, berarti yang salah adalah yang Charlie, harusnya hunting, harusnya sama kayak setelah dan sebelumnya. Oke, lanjut kita ke latihan. Ini Misli minta tolong teman-teman jawab ya. Mau jawab soal yang structure apa yang written? Kalau yang written pilih yang salah, kalau structure pilih yang benar. Yang mana? Yang written. Yang written. Oke. Nomor 10. The bellflower is a white flower that grows in shady fields, in marshes, and mountain slopes. Yang salah yang mana? Halo? Delta, Miss.
Delta harusnya apa? Mountain sih, misalnya dari F-nya. Harusnya ini harusnya di sini ditambahin in gitu ya. Good, good job. Number 11. Computers are often used to control, adjustment, and correct complex industrial operations. Yang mana yang salah? Bravo, Miss. Bravo. Harusnya apa? Harusnya adjust. Oke, Adjust stop. good. Adjust aja, oke. Jadi di sini sebelum koma ada to control dan setelah and di sini ada correct. Jadi dia itu dalam bentuk verb satu semua ya. Jadi di sini harusnya adjust aja, nggak pakai men. Kalau men itu noun ya. Nah. Number 12. Eggs may be boiling in the shell, scrambled, fried, and cooked in countless other ways. Yang mana yang Alpha, salah? Miss. Alpha. Alpha. Harusnya apa? Boiled. Oke, harusnya verb 3. Gitu ya. Di sini setelah koma itu ada verb 3, fried juga verb 3, cook juga verb 3. Kenapa kok verb 3? Karena sebelum verb yang berdiri sendiri itu ada auxiliary yaitu be. Be itu menandakan adanya setelahnya itu verb 3 atau verb ing. Nah, sebenarnya maybe boiling itu benar, tapi gandengannya di sini 3 semua, jadi harus paralel ya. Boiling menjadi boiled, menjadi verb ketiga ya. Next, nomor 13. Many places of history, scientific, cultural, or scenic importance have been designated national monuments. Ada yang tahu? Alpha mungkin, Miss. Delta, Miss. Ada yang delta, ada yang alpha. Alpha, Miss. Alpha, Miss. Alpha, oke. Karena kita lagi bahas paralel ya, kelihatan ya. Setelah koma itu ada scientific, ada cultural, ada scenic. Ya, ini tuh menunjukkan kalau dia itu adalah ciri-ciri dari adjektif, gitu ya. Adjektif. History itu noun, ya. Nah, karena history itu noun, jadi dia harus diubah atau diparalelkan sama dengan yang ini. Harusnya historic, ya. Itu. Jadi yang salah alfa. Yang salah alfa ya. Nomor 14. Modern motorcycles are lighter, faster, and specialized than motorcycles of 25 years ago. Charlie, Miss. Charlie, oke. Harusnya apa? Sebelum N di sini ada adjektif comparison ya, faster, lighter. Jadi di sini harusnya more gitu ya, more special gitu aja, nggak pakai ed ya, more special. Oke, next nomor 15. Many people who live near the ocean depend on it as a source of food, recreation, and to have economic opportunities. Yang mana? Delta, Miss. Oke, delta. Sebelum delta di sini ada N yang mana paralel dari koma-koma yaitu food itu noun, ya, recreation juga noun, and di sini ada to have, ya. Jadi harusnya apa?
Harusnya tidak pakai to ya. Harusnya tidak usah pakai to. Having aja sudah cukup. Economic opportunities aja juga cukup. Nomor 16. Large commercial fishing vessels are equipped to clean, packaging, and freeze the fish that they catch at sea. Bravo ya, Miss. Bravo. Harusnya apa kalau bravo? Package aja ya, Miss. Kan Oke, clean. package seperti ini ya. Karena sebelum koma di sini to clean. Terus di sini setelah koma juga freeze ya. Jadi dia bentuk verb 1. Nomor 17. Gampang ya guys ya, paralel ya. Amin. As a breed, the golden retrievers are intelligent, loyally, and friendly dogs. Yang mana? Bravo ya, Miss. Bravo, Ya. Miss. Bravo, Miss. Harusnya apa kalau bravo? Intelligently ada linknya, Miss. Pakai LY, Miss. Intelligently. Yakin? Kita lihat ya. Sesuai dengan kaidah grammar, setelah are itu bisa bentuk adjektif ya. Are itu verb. Nah, kemudian subjeknya adalah golden retrievers ya, subjek. Dia adalah apa ya? Kayak jenis anjing bukan sih ya? Are apa? Are intelligent, loyally, and friendly dogs. Dan di sini ya, set ini disebut apa? Tapi setelahnya itu adalah dogs. Dogs itu noun. Sebelum noun itu harusnya apa? Sebelum noun itu adalah adjective ya, karena yang boleh jatuh sebelum noun itu hanyalah adjective. Friendly itu adjektif. Friendly itu adjektif yaitu ramah. Intelligent itu juga adjektif yaitu pinter ya, intelijen ya, adjektif. Kalau loyally itu adalah adverb. Nah, adverb dengan setia. Misalnya loyal. Nah, adverb itu kapan dibutuhkan? Adverb itu dibutuhkan ketika jatuh sebelum verb atau jatuh setelah verb. Ya, sedangkan dogs itu bukan verb. Itu jadi harusnya loyal ya, loyal gitu aja. Loyal itu adjektif, harusnya diganti menjadi loyal adjektif. Jadi jawabannya yang salah adalah Charlie. Jadi B itu benar ya. Jadi nggak semuanya, kadang-kadang kita harus tahu juga ya guys ya. Nggak, emang ciri-cirinya ini kayaknya Lili semua nih, cuma intelijen aja nih yang nggak ada linknya gitu ya. Oke, ternyata yang salah Charlie. It's okay guys. Nomor 18. Mathematics can be considered a language, an art, a science, a tool, or playing a game. Nomor 18. Yang mana? Charlie, Miss. Charlie. Harusnya apa? Hmm? No idea. Oke. Subjeknya mathematics ya. Can be considered itu verbnya. Setelah verb di sini ada objek yaitu considered apa? A language, an art, a science, a tool, or apa? Or a game. Jadi nggak usah playing gitu ya. Langsung aja. Jadi yang salah adalah delta guys. Nomor 20. Paper may contain mineral pages or man-made fibers. Charlie, Miss. Hah? Bravo, Miss. Bravo. Yang mana? Kertas bisa apa sih ini?
terdiri dari mineral, vegetables, or man-made fibers. Yang mana? Contains. Paper sebagai subjek, Paper kali. may contain sebagai verb, mineral Bravo kali. sebagai mineral ini Bravo. bahan ya. Mineral ya. Ini noun ya. Noun. Vegetable juga noun. Nah, yang bukan noun di sini adalah man-made. Nah, man-made itu adalah adjektif ya. Adjektif. Man-made fiber. Jadi harusnya tidak pakai man-made ya. Langsung aja ke fibers. Okay, next number 20. The last guys, the last. R. Buckminster Fuller was a design, an architect, an inventor, and an engineer. Alpha. Alpha, oke. Harusnya apa kalau alpha? Designer. Good. Designer. Yay, you are complete. You are in a complete test of parallel, guys. Jadi sudah lengkap ya. Selanjutnya kita akan belajar yang lebih lagi daripada materi paralel ya. Di pertemuan kelima, nanti kita akan belajar tentang, entah itu pembahasan soal lengkap ya. Kalau nggak gitu tentang apa ya? Klausa ya. Oke guys, thanks for joining my class today. I hope we can meet in the next session on the 5th meet di pertemuan kelima nanti ya. Pertemuan kelima nanti. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a nice weekend tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.